Hai Cinema Lovers, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Semoga Cinema Lovers selalu dalam keadaan sehat. Untuk kali ini, aku akan merangkum kembali sebuah film berbahasa Marathi yang berjudul Ananya. Film yang dirilis pada 22 Juli 2022 ini disutradari oleh Pratapat dan sukses menguras emosi penonton. Bercerita tentang seorang gadis yang baik dan cantik yang karena insiden kecelakaan, ia pun harus kehilangan kedua tangannya. Tak hanya itu, ia juga harus kehilangan tunangannya yang pergi meninggalkan dirinya karena tak mau menerima kenyataan tersebut. Lalu, bagaimanakah gadis ini melalui hari-harinya? Penasaran kan dengan alur ceritanya? Tapi seperti biasa, sebelum aku bercerita lebih jauh tentang film ini, sekali lagi aku ingatkan kepada Cinema Lovers kalau konten ini adalah full spoiler. Dan aku sangat merekomendasikan kepada Cinema Lovers untuk menonton film ini secara utuh. Karena menonton film secara utuh akan jauh lebih seru dan lebih menarik. Dan tak usah berlama-lama, ini dia ceritanya. Di awal film, diperlihatkan seorang gadis cantik yang bernama Ananya. Dia tinggal bersama ayahnya yang bernama Tuan Desmuk dan saudara laki-lakinya yang bernama Dhananjay. Ananya juga memiliki seorang sahabat yang telah menemaninya dari kecil yang bernama Priyanka. Selain cantik, Ananya juga tergolong sebagai gadis yang pintar. Hal tersebut ia buktikan dengan banyaknya medali yang ia kumpulkan dari setiap lomba yang ia ikuti. Dan dari itu merupakan hari yang membanggakan untuk keluarga Ananya karena ia berhasil menyelesaikan kuliahnya. Tak hanya itu, berkat kecerdasannya itulah Ananya berhasil lulus dengan nilai tertinggi dan mendapatkan penghargaan. Dan Ananya yakin dengan kemampuannya itu, ia akan menjadi seorang chartered accountant sesuai dengan cita-citanya. Hingga suatu hari, sang ayah pun berniat menjodohkan Ananya dengan seorang laki-laki yang berasal dari keluarga kaya raya yang bernama Shekhar. Meskipun awalnya menolak dengan keputusan sang ayah, tapi setelah ayahnya menjelaskan kalau Ananya masih tetap bisa melanjutkan cita-citanya setelah ia menikah nanti, maka Ananya pun menerima perjodohan tersebut. Tak lama setelah pertemuan kedua keluarga itu pun, pertunangan antara Shekhar dan Ananya pun digelar. Kedua keluarga nampak sangat bahagia, begitu juga dengan Shekhar dan Ananya. Hal tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Tuan Desmuk karena ia bisa membuktikan kepada orang-orang kalau ia yang hanya pegawai biasa bisa mendapatkan calon besan seperti keluarga Sarpodar yang merupakan pengusaha kaya raya. Tinggal satu langkah lagi menuju pernikahan Ananya dan Tuan Desmuk bisa membungkam dan menyombongkan diri di depan pamannya yang telah menghina dan merampas propertinya beberapa tahun yang lalu, sehingga membuat istrinya pun meninggalkannya karena jatuh miskin. Pertunangan antara Ananya dan Shekhar pun membawa kegembiraan tersendiri bagi Dhananjay, karena ia pun mendapat tawaran untuk menjadi manajer di perusahaan Tuan Sarpodar. Dan sejak pertunangan mereka, hari-hari Ananya dan Shekhar semakin hari semakin diwarnai kebahagiaan. Hingga suatu hari, Ananya yang sedang mempersiapkan ujian CA, tiba-tiba didatangi oleh Shekhar dengan tujuan ingin mengajak Ananya jalan-jalan. Meskipun awalnya Ananya menolak, tapi ia akhirnya menerima ajakan Shekhar dengan catatan mereka berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda kesayangan milik Ananya. Dan itulah awal tragedi yang menimpa mereka berdua. Kebahagiaan mereka berubah menjadi duka ketika tiba-tiba sebuah truk menghantam Ananya yang sedang berada di atas sepeda. Seketika itu juga mereka berdua pun dilarikan ke rumah sakit. Nasib baik masih berpihak kepada Shekhar karena ia hanya menderita luka ringan, tapi tidak dengan Ananya. Akibat kecelakaan tersebut, ia pun harus kehilangan kedua tangannya. Mengetahui hal itu, membuat Ananya berteriak histeris dan tak bisa menerima kenyataan tersebut. Sementara Shekhar sendiri yang mengetahui kondisi Ananya, memilih untuk diam-diam meninggalkan Ananya tanpa pamit. Meskipun awalnya Tuan Sarpodar berjanji akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Ananya dan tak akan pernah meninggalkan Ananya dalam kondisi seperti itu,
Tapi pada akhirnya mereka pun menghilang. Sedangkan Sekar sendiri memilih untuk pergi ke luar negeri. Hancur sudah harapan Tuan Desmuk untuk melihat putrinya bersanding dengan keluarga Tuan Sarpodar. Begitu juga dengan anaknya yang telah memiliki banyak harapan kepada Sekar. Sejak kejadian itu, hari-hari Tuan Desmuk menjadi berantakan. Hal yang sama pun dirasakan oleh Dananjay. Karena sejak Tuan Sarpodar memutuskan pertunangan itu, ia pun gagal masuk ke perusahaan Tuan Sarpodar. Dengan ditemani oleh Priyanka, anaknya pun melalui hari-harinya tanpa semangat sama sekali. Tanpa kedua tangannya, ia pun menggantungkan hidup dan kebutuhannya kepada Priyanka. Ayahnya pun mulai tak peduli lagi dengannya, begitu juga dengan kakaknya. Dananjay menyalahkan anaknya atas apa yang terjadi dalam hidupnya, karena anaknya lah ia kehilangan kesempatan bekerja di perusahaan Tuan Sarpodar. Tak mau terus-terusan merepotkan Priyanka, Tuan Desmuk pun berniat untuk mencarikan seorang perawat untuk anaknya yang bisa menjaga dan membantunya 1 kali 24 jam. Akan tetapi kondisi ekonomi keluarga mereka sehingga tak memungkinkan untuk membayar seorang perawat. Mengetahui hal tersebut, membuat anaknya mulai berpikir bagaimana caranya ia bisa mandiri tanpa menjadi beban untuk siapapun termasuk keluarganya. Ia pun berniat untuk melanjutkan kembali mimpinya menjadi seorang CA. Tapi kembali lagi, kedua tangannya menjadi kendala ketika ia hendak mempelajari buku-buku. Hingga suatu malam, ketika keluarganya sedang merayakan pesta kembang api di dekat rumahnya, anaknya pun memilih untuk tetap tinggal di rumah. Dan tiba-tiba saja terjadi konsleting aliran listrik di rumahnya. Dan hal tersebut membuat dapurnya nyaris terbakar. Anaknya berusaha berteriak minta tolong, akan tetapi karena kerasnya suara pesta kembang api, membuat tak seorang pun mendengar teriakan anaknya. Dalam kondisi panik dan ketakutan, anaknya pun mengambil tabung pemadam kebakaran, akan tetapi lagi-lagi tangannya tak mampu mengendalikan tabung tersebut. Dalam keadaan terjepit itulah, tiba-tiba kedua kaki anaknya meraih tabung itu, dan dengan menggunakan kedua kakinya itu pun, ia berhasil memadamkan api di dapurnya. Sejak kejadian itu, anaknya jadi sadar kalau ia memiliki kaki yang bisa ia gunakan sebagai pengganti kedua tangannya. Ia pun mulai melatih kedua kakinya tersebut. Priyanka yang melihat keajaiban yang terjadi kepada sahabatnya itu, lalu mulai membantu anaknya untuk melatih kedua kaki anaknya. Dan demi mendukung keinginan sahabatnya itu pun, Priyanka mengajak anaknya untuk bergabung dalam organisasi kesejahteraan anak difabilitas. Di sanalah anaknya menghabiskan waktunya untuk melatih kedua kakinya agar bisa berfungsi sebagai pengganti kedua tangannya. Meskipun demikian, anaknya dan Priyanka memilih untuk merahasiakan kegiatan mereka kepada keluarga anaknya. Dan berkat kerja kerasnya, akhirnya anaknya pun berhasil menjadikan kedua kakinya memiliki fungsi sebagai kedua tangannya juga. Tak hanya itu, anaknya pun berhasil lulus dalam ujian CA. Hal tersebut membuat ayah dan kakak anaknya menjadi menyesal karena telah mengacuhkan anaknya dan menganggap anaknya tak memiliki arti apa-apa. Ternyata dalam kondisi apapun, anaknya tetap menjadi kebanggaan keluarga. Kemandirian anaknya ternyata diam-diam telah menarik hati seorang laki-laki yang juga berasal dari kampus yang sama dengan anaknya yang bernama Jay Dixit. Secara terang-terangan, Jay mengungkapkan perasaannya dan ingin menikahi anaknya. Jay juga tak sungkan menyampaikan keinginannya itu di depan keluarga anaknya. Akan tetapi, anaknya yang masih belum bisa sembuh dari trauma masa lalunya, memilih untuk tak menerima lamaran Jay tersebut. Sementara itu, anaknya sendiri memutuskan untuk bekerja di LSM anak-anak disabilitas, karena ia merasa kalau di sanalah dunianya. Ia bisa berbagi dengan orang-orang yang memiliki nasib yang sama dengan dirinya. Dan suatu hari, ia pun kedatangan seorang tamu yang berniat menjadi donatur untuk LSM tersebut. Ternyata, tamu tersebut adalah Sekar. Sekar yang tahu kalau anaknya bekerja di sana, sengaja mendatangi anaknya. Sekar berusaha meminta maaf dan berniat untuk melanjutkan rencana pernikahannya, meskipun tanpa restu kedua orang tuanya. Akan tetapi, anaknya yang terlanjur sakit hati atas apa yang telah dilakukan oleh keluarga Sekar,
menolak ajakan Sekar tersebut. Demikian juga keluarga Ananya, dengan terang-terangan mereka tak mau Sekar mengusik kembali kehidupan Ananya. Dan atas bantuan dari J. Dixit, akhirnya terbongkar juga maksud dan tujuan Sekar menemui Ananya kembali. Ternyata ia tak benar-benar mencintai Ananya, tapi ia merasa bersalah dan ingin menebus kesalahannya dengan menikahi Ananya. Dengan kejadian itu, mata hati Ananya dan keluarganya pun menjadi terbuka. Ternyata J lah orang yang benar-benar mengerti dan memahami Ananya. Atas kegigihan hatinya, J berhasil meyakinkan Ananya kalau ia benar-benar tulus mencintainya dengan segala kekurangan, bukan atas dasar rasa kasihan. Meskipun awalnya Ananya meragukan ketulusan J, tapi pada akhirnya Ananya sadar kalau tidak semua laki-laki seperti Sekar. Dan Ananya yakin J datang di waktu yang tepat untuk menyembuhkan luka batinnya dan untuk membahagiakan hidupnya. Dan akhirnya mereka berdua pun menikah dan hidup bahagia. Dan film pun selesai. Nah, itu tadi rangkaian film Ananya yang berhasil aku rangkum untuk kali ini. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Sampai jumpa di rangkuman film-film selanjutnya. Terima kasih, jaga diri baik-baik, and see you!